kayak mau kuliah ke Timur Tengah, di sini juga bakal diurusin guys. Kalian mau ke bakal Timur dibantu. Tengah. Assalamualaikum everyone, welcome to Soria Podcast, Sofa Santri Bersuara. Perkenalkan, nama Ana Nailus Mazahida, you can call me Uzma. Di malam yang spesial ini, kita kedatangan tamu yang spesial, yang termanis, yang tercantik, Masya Allah, tabarakallah. Siapa lagi kalau bukan Karissa Afarel Bifta. Say hello Karissa. Hi guys, my name is Karissa Farel, you can call me Karissa. Oke, kita berdua itu dari Rumah Santri Kreatif Ashifa. Jadi di malam ini kita mau ngapain nih? Mau ngapain ya? Kita di malam ini mau bincang-bincang santai aja. Ya oke, jadi dimulai dari topik pertama. Ana mau nanya ke ente, boleh? Boleh. Ana mau nanya, ente sekarang kelas berapa sih? Kelas 12. Kelas 12. Oh iya, BTW kita sama ya guys. Classmate guys. Ya. Ente mulai di RSK Syifa ini mulai dari SMA ya? Ya. Datang. Dari Nah, kelas 10. Ana mau nanya, kenapa alasan ente mau SMA di sini? Kenapa? Boleh diceritakan? Jadi pertama nih guys kan, yang pertama itu kenapa Ana mau di sini itu karena dekat dari rumah Ana. Habis itu emang tempatnya strategis gitu kan guys. Jadi kalau misalkan kalian lagi jenguk sama orang tua, habis itu kalian mau, aduh bingung nih mau kemana. Ini tuh banyak loh guys pilihannya. Kalian mau ke mall ada, ke Mang Village itu ada. Habis itu kalian mau ke Pondok Indah, di sini juga deket guys. Pondok Indah Mall di sini juga deket. Habis itu Blok M Plaza, pokoknya banyak lah itu tempatnya strategis. Habis itu yang kedua, Ana sangat kayak emang wow Masya Allah banget di sini itu karena apa guys? Karena di sini itu paling diutamakan untuk berbahasa gitu guys. Jadi kayak misalkan kalian mau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, di sini bisa. Misalkan kalian kayak mau kuliah ke Timur Tengah, di sini juga bakal diurusin guys. Kalian mau ke Timur Tengah, misalkan kalian mau ke Mesir atau misalkan kalian mau ke universitas yang lain, itu juga bakal dibantu sama pondok ini. Jangan khawatir. Terus habis itu jadi di bahasa Arab sama bahasa Inggris itu juga anak kan baru pertama nih kan pas kelas 10 itu anak tuh kayak oh ternyata waktu itu tuh saya pernah bilang loh kalau misalkan kita bakal ada daurah lughah. Terus habis itu kayak anak mikir kan kayak daurah lughah apa sih gitu kan. Daurah lughah. Akhirnya anak tanya daurah lughah itu kayak jadi tuh kita dalam seminggu atau 2 minggu itu kita bakalan ada khusus belajar bahasa Arab kayak di situ kita belajar percakapan gimana ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan. Tata bahasanya, nahwu, sarafnya juga. Abis itu kita juga bisa nanti kita bisa baca kitab gitu-gitu kan dari nahwu dan sorof itu. Dari nahwu dan sorof itu kita bisa baca kitab. Abis itu kita juga dibikinin insya. Jadi insya tuh kayak apa ya? Kayak cerita gitu loh guys. Karangan. Tapi kita pakai bahasa Arab atau misalkan pakai bahasa Inggris juga. Nah, abis itu dari situ kan kayak Ana mikir tapi emang Ana bisa ya, Ana baru kelas 10 loh, Ana baru kelas 10 yang emang harus banget gitu bahasa Arab. Karena di pondok sebelumnya Ana belajar bahasa juga, tapi bukan bahasa Arab, bahasa Inggris guys. Jadi kayak emang yang gak ada ditekanin untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Habis itu pas Ana masuk ke sini, ternyata notabene-nya dia bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi Ana ngerasa kayak, duh emang Ana bisa ya gitu kan. Ana pasti kan ketinggalan banget nih sama orang-orang yang lain gitu. Terus habis itu dari situ Ana berpikiran kayak Ana udah berkecil hati gitu kan. Terus habis itu, nah tapi guys karena ada daurah lughah itu Ana berasa yang kayak, oh ternyata sepenting itu ya kayak emang, oh Ana tuh bisa gitu belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris tuh dari daurah lughah itu. Nah daurah lughah itu juga kan diadainya setahun sekali ya? Iya. Itu juga diadainya setahun sekali. Dan itu emang itu apa ya, kesempatan kita buat belajar bahasa dan kesempatan kita buat matengin lagi praktek juga sama orang-orang di sini. Terus habis itu kan kayak Ana mikir, Ana bakalan prakteknya siapa yang bakal nerima praktek Ana gitu berbahasa, apalagi kan emang belum terlalu bagus juga gitu kan. Terus habis itu ternyata di sini orang-orangnya friendly, ustadznya juga kayak emang ya kita mau ngomong bahasa Arab bahasa Inggris juga mereka bakal nerima walaupun kita belum bagus bahasanya, tata bahasanya belum bagus tapi tetap mereka terima gitu. Nah terus abis itu Ana mau tanya nih ke Uzma. Boleh. Kan Ana pernah kan dengar kayak ya dengar kalau ente tuh udah lama gitu di Ashifa kayak sampai enggak gitu juga guys, maksudnya sampai seangkatan kita tuh Uzma lebih lama gitu daripada seangkatan kita. Apa sih yang Uzma rasain yang kayak emang ternyata gini ya, mondok di Ashifa tuh enak gitu. Apa sih yang keenakan apa yang ente dapetin? Pertama,
fasilitasnya sih enak, kayak di setiap kamar kita tuh ada AC-nya juga, masya Allah tabarakallah, mantap, dingin. Terus Ada ranjang. kolam renang nggak sih, Kak? Oh iya, ada kolam renang. Ih guys, dulu jadi ada satu cerita. Dulu waktu di keluarga Ana tuh, Ana doang yang nggak bisa berenang kayaknya deh. Jadi kayak minder gitu loh guys, kayak pas di sini, pas di pondok udah bisa berenang, alhamdulillah. Insya Allah. Diajarin sama siapa guys? Diajarin sama kawan-kawan guys, sama teman-teman, kayak pertama tuh gini-gini gitu. Jadi sekarang alhamdulillah bisa berenang. Terus juga fasilitasnya, ranjangnya enak sih, ranjangnya enak, masya Allah, nyaman. Ranjangnya gimana tuh, Kak? Ranjangnya Satu apa tingkat? Satu ranjang bertingkat, jadi ada tingkat 1, ada tingkat 2 gitu. Oh, berarti satu Iya. tingkat tuh ada 2 orang ya? Terus habis itu yang paling Ana notice dulu waktu SD, anak kan SDN ya guys, SDN sekolah dasar negeri kan ya. Ya. Tuh itu kan nggak belajar bahasa Arab ya guys, nggak belajar bahasa Arab. Terus juga kayak bahasa Inggrisnya udah cuma sebentar doang, paling berapa jam, 1 jam ya. Habis itu dulu tuh Ana pengen kayak waktu SD Ana pengen bisa bahasa Inggris gitu, tapi kayak nggak tahu harus mulai dari mana gitu lah pokoknya. Sampai waktu itu Ana pernah kayak pura-pura ngomong bahasa Inggris loh sama adik Ana, kayak bisa kita duduk berdua sambil makan-makan, terus nanti kita ngomong kayak gitu, kita kayak so Inggris gitu, padahal emang gak ada maknanya, kayak yaudah yang penting ya kayak so Inggris gitu lah. Terus habis itu, nah setelah Ana dimasukin ke sini, dimasukin RSK Syifa. Dan kenapa Ana pilih RSK Syifa? Selain fasilitas bagus gitu-gitu, masya Allah juga ya itunya fasilitasnya, karena keluarganya juga ada di sini, abang-abang Ana ada di sini juga. Emang keluarga, pondok keluarga jadinya guys, jadi berasa di rumah sendiri gitu. Tapi abang-abang udah lulus lama, tapi ya jadi tinggal Ana sih ya sendiri di sini. Tapi situ kan pengen banget pas setelah masuk sini nih jadi belajar bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan guys. Nah, ada tuh satu guru yang Ana suka, yang bikin Ana paham bahasa Inggris tuh, kayak ternyata grammar gitu-gitulah pokoknya tentang perbahasa Inggrisan. Nah, alhamdulillah sekarang jadi masih belajar lagi sih bahasa Inggris. Tapi udah bagus guys. Udah kayak gitu juga guys. Orang Amerika plus Australia gitu. Ampun. Jadi kalau kalian mau ngomong bahasa Inggris, ya ngomongnya ke Kak Uzma. Dan bahasa Arab Kak Uzma. Ada diajarin bahasa Inggris dan bahasa Arab itu sama Kak Uzma loh guys. Jadi kayak kita belajar bareng-bareng guys, saling tapi ini gurunya. Enggak. Terus habis itu guys, bahasa Arab dulu tuh Ana nggak ngerti bahasa Arab guys. Arab nggak tuh? Nggak ngerti bahasa Arab, soalnya kayak emang di SDN ada bahasa Arab ya? Nggak ada kan ya? Ada nggak sih? Tapi dikit banget ya? Iya pokoknya, tapi di SDN Ana waktu itu nggak ada guys. Habis itu jadinya kayak waktu pas Ana masuk sini, jadi sama sekali nggak ada itu. Iya nggak ada, sampai kayak pas masuk sini kayak bener-bener mulai dari nol banget, dari dangkal banget baru belajar bahasa Arab tuh, kayak yang nggak tahu cuman Ana, Syukron, Afan, itu doang. Itu juga gara-gara abang Ana itu kan, apa sih menurut juga, jadi mungkin ke bawah gitu. Terus habis itu pas di sini sampai kayak, sedangkan teman-teman yang seangkatan Ana itu tuh SD-nya mereka tuh MI ya, Madrasah Ibtidaiyah ya itu. MI, sedangkan mereka di MI itu kan ada bahasa Arab nggak sih? Iya. Iya, jadi mereka ya belajar dikit-dikit bahasa Arab. Nah, sedangkan Ana nggak tahu apa-apa, kayak jadinya setiap nih di kelas tuh kalau misalnya udah selesai kelas nih, mereka udah keluar, Ana doang guys yang kayak private gitu masih sama gurunya, soalnya Ana saking nggak ngerti itu. Nah, perlahan-lahan berjalan waktu ke waktu, alhamdulillah lumayan memahami bahasa Arab. Jadi ya karena apa? Karena banyak partnernya juga guys. Karena di sini pada ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, jadi mau nggak mau kita harus ngikutin kan. Kayak nanti kalau mereka ngomong bahasa Arab, nanti kita nggak ngikutin ya kita kayak berasa gimana ya? Kayak nggak biasa banget gitu. Tapi emang guys, lingkungan itu sih pertama sih guys. Karena emang lingkungannya di sini semua berbahasa, jadi ya udah kalian mau nggak mau kita jadi keikutan pakai bahasa juga. Jadi walaupun awalnya kalian kayak nggak mau berbahasa, tapi karena lingkungannya berbahasa, jadi kayak ya udah mau nggak mau kita harus berbahasa. Banyak partner banget guys di sini, jadi kalian jangan takut kalau misalnya kayak misalnya kalian pengen banget bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi kayak mau diajak siapa, tenang guys, di sini semuanya bisa. Ustazah, teman-teman di sini pun kakak admin guys, tuh bisa bahasa Arab, bahasa Inggris juga guys. Jangan kan kakak admin siapa? Satpam guys, bisa guys, bisa. Satpam mana yang nggak bisa yang bisa bahasa Arab sama bahasa Inggris? Masya Allah guys, guys yang bisa. Mantap. Asyifa tuh bisa loh guys, Satpam pun mereka bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Hadis mereka hafal. Belajar hadis Al-Quran, terus Masya Allah.
belajar kitab juga nggak sih sama Ustadz? Iya, waktu itu pernah juga Iya, kalau kayaknya waktu sih. itu lihat. Kita pernah belajar. lihat gitu loh guys, kalau satpam tuh pernah belajar gitu sama Ustadz, belajar kitab gitu. Iya. Terus Jadinya kayak nggak santrinya doang yang belajar, sapamnya pun juga masya Allah satpamnya tabarakallah juga belajar. berilmu guys. Iya. Masya Allah banget Masya emang. Jadi Jadi sih, semua lingkungan RSK Ashifa tuh semua anak-anak berilmu, semua Amin. orang-orang berilmu, Amin. semua orang-orang yang emang menjadi ulama. Masya Allah, amin. Semoga tercapai cita-cita kami. Amin, Amin. Allah. Terus nih, apa sih yang selama ente rasain selama jadi santri itu apa sih kayak serba-serbinya? Pasti semua santri ngerasain ini tuh apa sih yang ente rasain? Iya. Oh iya guys, ada satu cerita dulu tuh Ana sebenarnya orangnya takut ke kamar mandi guys. Dulu kayak penakut, kayak cewek ya bukan gitulah, kayak penakut gitu, kayak Ana takut ke kamar mandi. Nah setelah di sini Ana kan tuh Umi Ana bilang tuh, pesenin ke salah satu kakak kelas kayak, ini Uzma ini takut kamar mandi, tolong titipin ya gitu. Terus habis itu, nah waktu itu guys, kamar Ana waktu pertama kali tuh, kamar Ana nggak itu apa sih kamarnya, nggak apa sih, ranjangannya nggak deketan sama kamar mandi, jadi kayak aman lah. Nah, Tapi bukan di samping banget gitu ya iya guys? guys, ya gak sampai banget. Kan kamar mandi ada di dalam kamar. Terus habis itu eh tiba-tiba malamnya itu dirombak kamar tuh, kayak anak baru tuh semuanya dirombak kamar. Nah, anak ditempatin di depan kamar mandi. Maksudnya di yang itu loh, yang Jadi kan misalkan kamar di mandi kamar itu mandi, sih ya iya. emang Emang deket gitu tapi nggak iya kan terlalu kamar deket mandi ada di gitu. dalam kamar juga kan guys. Kayak jadi deket kamar mandi gitu. Jadi anak kayak, dulu takut, tapi sekarang udah nggak takut, alhamdulillah udah berani guys, karena di sini kayak ya banyak teman-teman juga, apa yang harus takutkan gitu. Terus Habis juga itu, kalian kalau misalkan nih kalian males atau misalkan takut kayak Kak Uzma, iya maksudnya ya misalkan kalian takut gitu, iya apa namanya, nggak usah, don't worry guys, di Ashifa itu kita kamar mandinya di Kamarnya di dalam. dalam, Jadi iya. kalau misalkan emang minta tolong temenin sama teman kalian, itu nggak usah jauh-jauh sampai ke depan, sampai keluar nggak perlu tuh buka kamar, nggak usah pakai kerudung Iya. dulu apa segala macam, nggak usah. Ada Itu di kayak kamar. ya udah tinggal turun dari ranjang, abis itu udah di situ ada kamar mandi. Iya. Terus juga di dalam kamar mandinya itu juga kalian pasti kan ada fasilitas-fasilitasnya juga kan. Terus Terus kamar mandi orang kaya gitu, kayak kamar mandi ada elit. bathtubnya juga Ada loh bathtub, guys. bisa berendam kan, kalau berendam Kalian boleh. mau spa itu Iya. mau Shower luluran atau apa segala macam itu juga bisa guys. Oke guys, selanjutnya guys ini kan kita berdua udah kelas 12 kan. Iya. Terus habis itu pasti kayak kita masing-masing punya pemikiran lah buat nanti Selanjutnya gimana? Universitasnya itu masih secret ya guys, karena kita masih berpikir Masih mau banyak kemana gitu. Nah, apa yang kau masih siapin selama ini buat ke kuliah? Of course, bahasa dan something. Terus tergantung sih ya, jurusannya mau ambil jurusan apa ya, pokoknya adalah jurusan Ana yang sudah terfikirkan. Doain ya guys, semoga amin. Habis itu untuk di dalamnya itu, untuk di luar atau di dalam negeri itu sama bagus. Tapi kalau buat di luar negeri, orang tua Ana, Umi Ana kayak gimana ya, kayak mungkin gara-gara anak-anak kan di keluarga cewek satu-satunya guys, cewek sendiri bernama saudara nih. Terus habis itu kayak mungkin gimana ya, anak cewek sendiri kayak masih takut kali, masih ragu ya orang tua ya, padahal kan ya nggak apa-apa, namanya orang tua gitu Cewek ya. kesayangan. Iya, jadi kayak nggak tahu nanti kita kedepannya di luar negeri atau di dalam gitu. Apa nih kau semua yang udah kau semua siapin selama ini? Oh iya, perbanyak prestasi sih, kayak Iya. kan di sini juga ada lomba-lomba gitu loh guys. Kita ada lomba apa aja, pidato, storytelling, Abis itu Iya. drama juga ada. Abis itu apalagi khutbah. Iya, khutbah Itu juga ada. dari banyak deh guys. drama itu juga pakai bahasa Inggris, bahasa Iya, Arab. terus dramanya bahasa Inggris guys, jangan salah guys. Insyaallah kita harus berkaitan dengan bahasa sama kayak public speakingnya gitu loh guys, biar kayak dilatih juga kita ngomong di depan orang banyak. Nah awal-awal tuh guys, orang tuh kayak waktu tampil depan orang tuh kayak ya gemeteran, kayak gemeteran sekali. Terus juga kalau bingung tuh kayak ngestak, kayak diem aja terus nanti nangis. Itu awal-awal guys, tapi sekarang gue kayak udah bisa, alhamdulillah, sedikit demi sedikit ngontrol gimana kita nih kalau keadaan kita kalau kita lagi ngomong di public gitu guys.
kalian juga harus lihat sih guys videonya Kak Uzma. Jadi Kak Uzma tuh waktu itu apa sih Kak video pidato tentang Makkah gitu loh, pokoknya kayak rindu dan puisi. Oh, itu kan ada puisi. guys. puisi Iya. dia puisi Mekah kayak gitu. Terus habis itu sampai emang ada loh guys yang nangis, pribadi ada nangis sih guys, karena kayak emang Masya Allah kan, soalnya kan emang Bagus kita- ya, aslinya tuh. siapa sih yang gak rindu sama Mekah dan Madinah. Iya. Habis itu ternyata Kak Uzma bawain puisi itu, jadi kayak anak ya Allah makin lah rindu itu. Terus ya udah deh, jadinya emang ini Masya Allah masternya pidato, masternya puisi semua diubah guys sama Kak Uzma. Alhamdulillah, karena kita kan di sini latihan juga kayak Iya. Ana udah oh guys, ada cerita dulu Ana pernah ikut storytelling bahasa Inggris, tapi belum ada kesempatan untuk menang guys. Soalnya Soalnya ada kayak yang gak menang jadi menang sekarang. ya karena ya alhamdulillah. Terus juga karena apa? Karena kita di sini latih terus guys. Kayak awal-awal tuh Ana bahasa Inggris kayak waktu master time masih ada yang lupa. Terus juga kayak masih kayak kagok. Apalagi kan bahasa Inggris kan guys, bukan bahasa kita. Apalagi kayak bahasa Inggris tuh kayak harus di Inggris lah gitu, kayak harus di ya kayak gitu lah guys. Nah itu mungkin masih kagok waktu pas tahun kemarin tuh, jadinya ya belum ada kesempatan untuk menang. Ya nggak apa-apa. Yang penting dapat pengalamannya. Insya Allah. Habis itu persiapan itu ya buat lain ke depannya. Ya sih banyak ya prestasi, bahasa juga, itunya juga apa sih, baca Qurannya, kalam Qurannya juga, begitu. Terus habis itu balik lagi atau ganti aja. Terus guys, aku mau kasih tahu satu informasi. Jadi kenapa di sini juga bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab? Karena kita setiap minggunya tuh ada 2 kali ya Kak. Iya. Setiap seminggunya tuh ada 2 kali buat kayak kita apa itu namanya kultum. Kita tuh Iya, jadi kultum. seminggu itu kita ada 2 kali kultum, dan itu tuh kita guys yang kultum, yang MC-nya juga dari kita, habis itu yang kultum juga dari kita. Jadi emang semua itu dilatih sama pondok untuk bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena, Apa tuh, Kak Uzma? karena bahasa itu kunci sukses ya. Ya. Kayak kalian mau kemana pun itu yang paling penting apa bahasa. Kalau misalnya kalian mau ke Timur Tengah nggak bisa bahasa, ya kalian mau ngapain, mau diem aja jadi patung di sana? Nggak mungkin kan. Kalian mau kemana, ke luar negeri, bahasa Inggris itu bahasa internasional tambah bahasa Arab juga ya. Nah sekarang ada tanya Karisa guys. Karisa gimana nih? Karisa gimana nih? Kan kita udah fase akhir kan, pasti udah ada dong plan yang ente rancang untuk masa depan ke depannya. Kira-kira apa aja udah ente persiapkan untuk ke depannya? Ya kalau anak pertama juga kan bahasa Arab, bahasa Inggris juga itu makin diperdalam. Habis itu pasti kan nanti di kuliah kalian bukan yang kayak emang dari SD lagi kan, kalian harus belajar grammar apa segala macam kayak gitu. Pasti kan teman-temannya juga bukan cuman dari pondok doang nih, ada yang dari luar, ada yang mungkin udah bisa banget bahasa Inggrisnya gitu kan. Tapi kan kita kan gak mau ketinggalan kan pasti. Jadi kayak emang harus belajar bahasa Inggris, bahasa Arab juga. Habis itu mulai cari-cari tentang kuliah-kuliah gitu. Misalkan yang kayak emang nanti cara masuknya gimana, habis itu nanti pembayarannya itu kayak gimana, terus jalur apa aja sih yang bisa kita masukin buat ke kuliah itu kayak gitu. Doain ya guys, semoga kita dilancarkan selalu dari sini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat dari RSK Shifa semoga berguna untuk kedepannya, untuk di masa depan, amin ya. Yang paling penting juga usaha juga ya guys, walaupun pondoknya udah kayak emang ngasih yang emang terbaik buat kalian, tapi kalau kalian yang gak ada usaha itu juga bisa guys, iya kayak nggak bisa gitu kalau misalnya kalian gak ada usahanya. Jadi itu dibarengi dengan usaha kitanya juga. Sekian dari kami, jangan lupa follow akun kami biar kalian tahu nanti misalkan ada live atau apapun dari RSK biar kalian gak ketinggalan. Oke, segitu aja dari kami. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.